Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohana dari UT Cabang Serang. Di sini saya akan membuat rekaman simulasi peradilan perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor serta hadirin yang berada di ruangan persidangan. Perkenalkan, saya Rohana sebagai kuasa hukum penggugat Tuan Andi untuk menyampaikan perkara dan argumen hukum dalam kasus Wan Prestasi jual beli tanah antara penggugat dan tergugat, yaitu Tuan Budi. Yang mulia Majelis Hakim, perjanjian ini bermula pada tanggal 15 Januari 2023. Penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli atas sebidang tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor. Harga tanah telah disepakati sebesar 1 miliar rupiah dengan pembayaran 2 tahap. Tahap pertama, pembayaran dilakukan pada saat penandatanganan, yaitu sebesar 300 juta rupiah. Pembayaran tahap kedua yaitu pelunasan sebesar 700 juta rupiah. Paling lambat harus dibayar setelah 3 bulan penandatanganan atau sekitar 15 April 2023. Setelah pembayaran lunas, Tuan Andi akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama atas nama Tuan Budi. Namun hingga 6 bulan perjanjian, Tuan Budi tidak melunasi pembayaran yang telah disepakati. Tuan Andi mengirimkan 2 kali surat somasi tapi tidak diindahkan. Tuan Andi beralasan bahwa ia belum mendapatkan pinjaman bank. Namun Tuan Andi merasa ia dirugikan karena tanah tersebut tidak bisa dijual ke pihak lain dan mengalami kerugian. Yang mulia Majelis Hakim, perbuatan yang dilakukan tergugat telah memenuhi unsur Wan Prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHP Perdata. Debitur dinyatakan lalai apabila tidak memenuhi kewajiban setelah dilakukan 2 kali somasi. Tergugat nyata melakukan Wan Prestasi karena tidak melunasi pembayaran sesuai batas waktu yang telah disepakati. Penggugat mengalami kerugian berupa 1. Penggugat tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain. 2. Kerugian finansial atas tertahannya aset. Dengan demikian, alasan tergugat mengenai penundaan dari pihak tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai force majeure. Alasan keterlambatan pihak tergugat tidak dapat menghapus tanggung jawab debitur. Yang mulia Majelis Hakim, untuk mendukung dalil gugatan, penggugat mengajukan bukti sebagai berikut. 1. Bukti P1 perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Bukti P2 bukti pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah. Bukti P3 surat somasi 1. Bukti P4 surat somasi 2. Bukti P5 perhitungan kerugian tergugat. Bukti P6 foto lokasi tanah. Keseluruhan bukti ini dengan jelas menunjukkan bahwa surat tergugat telah melanggar perjanjian dan menimbulkan kerugian penggugat. Yang mulia Majelis Hakim, izinkan kami mengajukan pertanyaan kepada pihak tergugat. 1. Apakah benar tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli pada tanggal 15 Januari 2023? 2. Apakah benar penggugat membayar uang muka sebesar 700 juta? 3. Apakah benar tergugat sepakat untuk melunasi sisanya pada 15 April 2023 atau sekitar 3 bulan setelah perjanjian? 4. Apakah benar tergugat telah menerima somasi dari penggugat? 5. Apakah alasan tergugat tidak melunasi kewajibannya sehingga melewati 6 bulan? 6. Apakah keterlambatan pihak bank telah menjadi tanggung jawab pihak penggugat? 7. Apakah pihak tergugat memahami bahwa kelalaiannya merupakan bentuk Wan Prestasi? Yang mulia Majelis Hakim, berdasarkan seluruh fakta dan bukti yang kami uraikan, dengan ini kami sebagai kuasa hukum penggugat untuk
memberikan tuntutan sebagai berikut. Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan seluruh fakta dan bukti yang kami uraikan, dengan ini kami sebagai kuasa hukum memberikan tuntutan sebagai berikut. 1. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. 2. Menghukum tergugat membayar sisa tanah sebesar 700 juta rupiah beserta bunga sesuai ketentuan hukum. 3. Menghukum tergugat membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk melaksanakan isi perjanjian atau apabila tidak dilaksanakan, membatalkan perjanjian dengan akibat segala hukumnya. 5. Menghukum tergugat membayar biaya perkara atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi putusan yang seadil-adilnya. Demikian Yang Mulia Majelis Hakim, uraian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.